Perkenalkan, nama saya Christina Maice. Di sini saya akan membahas tentang uji ANOVA-Kruskal-Walsh. Oke, apa sih itu uji Kruskal-Walsh? Uji Kruskal-Walsh adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 kelompok atau lebih yang saling bebas atau independen. Uji ini merupakan alternatif dari one-way ANOVA ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas atau homogenitas varians. Digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan median atau distribusi data antar kelompok. Kapan menggunakan uji Kruskal-Walsh? Uji ini digunakan jika data terdiri dari 3 kelompok atau lebih dan sampel saling independen, data tidak berdistribusi normal, skala data minimal ordinal, dan varians tidak homogen. Lalu hipotesisnya itu ada H0 tidak ada perbedaan antar kelompok dan H1-nya ada minimal satu kelompok yang berbeda. Nah, rumus Kruskal-Walsh ini adalah H sama dengan 12 per N plus 1 sigma RI kuadrat per NI dikurang 3 N plus 1, dimana H itu adalah statistik Kruskal-Walsh dan N itu total seluruh datanya dan RI itu jumlah ranking kelompok ke I dan NI adalah jumlah anggota kelompok ke I. Nah, langkah-langkah hitung manual pada uji Kruskal-Walsh itu ada: yang pertama, gabungkan semua data terlebih dahulu. Lalu setelah itu beri ranking dan jumlahkan ranking tiap kelompok. Lalu setelah itu masukkan ke rumus H tadi. Dan yang kelima itu bandingkan dengan chi-square. Derajat bebasnya itu ada K min 1, dimana K itu adalah jumlah kelompok. Nah, nanti keputusannya itu jika H hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka H0 ditolak. Begitupun sebaliknya, jika H hitung lebih kecil daripada chi-square tabel, maka H0-nya diterima. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu terdapat 3 metode pembelajaran yang diuji terhadap nilai siswa. Di situ ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nah, tentukan apakah terdapat perbedaan hasil belajar menggunakan uji Kruskal-Walsh dengan taraf signifikan 5%. Nah, yang pertama dilakukan adalah gabungkan data. Jadi dari ketiga data tadi, kelompok data tadi kita gabungkan ya. Ada 70, 75, 80, 82 dan seterusnya. Lalu langkah kedua beli ranking. Nah, 70 yang pertama, 75 yang kedua, 80 yang ketiga dan seterusnya. Lalu langkah ketiga itu kelompokkan ranking. Nah, kelompok A tadi kan ada 70, 75, 80. Nah, 70 ranking 1, 75 ranking 2, 80 ranking 3. Jadi ranking kelompok A ada 6 dan seterusnya ya. Nah, setelah itu langkah keempat itu masukkan ke rumus H tadi. Nah, N-nya kan ada 9 ya, ada 9 data, ada 9 ranking tadi. Nah, N1 sama dengan N2 dan N3 sama dengan 3. Nah, tadi kan ada 3 kelompok, makanya di sini ada tulis 3. Lalu substitusikan H sama dengan 12 per 9 dikali 10, 6 pangkat 2 per 3 plus 15 pangkat 2 per 3 plus 24 pangkat 2 per 3 dikurang 3 dikali 10. Lalu hasil H-nya itu adalah 7,2. Lalu kita cari derajat bebasnya itu 3 dikurang 1 ya, jadi 2. Nah, nilai tabel chi-square pada itu ada 0,0,5. Chi-square tabelnya itu 5,991 dan karena 7,2 itu lebih besar dari 5,991, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan hasil belajar antara ketiga metode pembelajaran. Nah, kesimpulan dari uji Kruskal-Walsh ini adalah semakin besar perbedaan ranking antar kelompok, maka semakin besar kemungkinan terdapat perbedaan nyata antar kelompok tersebut. Oleh karena itu, uji Kruskal-Walsh sangat cocok digunakan sebagai alternatif ANOVA ketika data tidak memenuhi asumsi parametrik. Nah, sekian penjelasan saya tentang uji Kruskal-Walsh. Saya akhiri, terima kasih dan sampai jumpa.